Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wa qul qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, ikhwati fillah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita mengadakan pengajian online KIS yang pertama di kepengurusan yang baru yang dipimpin oleh Haji Deni, dan mudah-mudahan pengajian kita ini makin lama makin memberikan asar, makin memberikan dampak atau bekas. Bekas berupa apa? Semakin soleh dan solihah kita, semakin beriman dan bertakwa kita semuanya. Karena sebagaimana disebutkan di dalam sebuah ayat yang sering disebutkan oleh khotib Jumat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali setelah kamu selesai mengislamisasi diri kamu. Jadi arti yang sesungguhnya itu, ya. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan setelah mengislamisasi kehidupanmu. Jadi bukan hanya sekedar mati dalam kondisi beragama Islam, tapi mati setelah menyelesaikan misi kemusliman kita, yakni menjadi muslim yang kafah, muslim yang utuh, muslim yang udkhulu fis-silmi kafah, ya. Masuklah kamu ke dalam Islam secara totalitas, secara menyeluruh. Barulah setelah itu kita bisa lega, ya, kalau misalnya kita dipanggil oleh Allah, kita lega, kita puas, karena insya Allah, ya, kita mati dalam kondisi husnul khotimah. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan materi tentang meningkatkan potensi ibadah sesuai sunnah Rasul. Nah, kita awali dulu dengan pengertian ibadah. Ibadah itu berasal dari kata a'badah, yang secara etimologi berarti taat, tunduk, merendahkan diri, dan menghambakan diri. Jadi ibadah itu kan perintah, ya. U'budu ilallah, ya. Sembahlah kepada Tuhanmu, kepada Allah. Banyak sekali ayat-ayatnya. Tapi secara etimologi, ya, ibadah itu berarti secara istilah, ya. Etimologi itu kan istilah, ya. Itu berarti taat, tunduk, merendahkan diri, dan menghambakan diri. Lalu secara terminologi atau definisi bisa juga disebut seperti itu. Ibadah adalah nama yang mencakup segala sesuatu yang disukai Allah. Nama di sini maksudnya segala aktivitas-aktivitas, segala amal yang mencakup segala sesuatu yang disukai Allah dan yang diridhoinya. Ya, baik berupa perkataan, ya, jadi nama itu adalah perkataan, ya, kita berkata-kata, berbicara, maupun perbuatan, ya, perilaku kita, amal kita, baik secara terang-terangan maupun diam-diam. Jadi ibadah sekali lagi adalah semua aktivitas, semua sikap dan perilaku kita yang dilakukan secara terang-terangan maupun diam-diam, yang orang lain tahu atau orang lain tidak tahu. Kalau orang lain tidak tahu, kita hanya yang tahu, berarti diam-diam, ya. Dan itu semuanya harusnya adalah sesuatu yang disukai Allah dan diridhoinya. Itu ibadah. Kalau tidak disukai Allah dan tidak diridhoinya, berarti itu bukan ibadah. Kan pengertian sebaliknya begitu, ya. Nah, berarti, ya, para ulama membagi ibadah itu menjadi dua. Ibadah khosoh atau khusus dan ibadah ammah atau umum.
Ibadah khosoh itu adalah ibadah yang semuanya tidak boleh dikerjakan kecuali ada contohnya dari sunnah Rasul, contohnya dari Rasulullah. Jadi saya ulangi ya, dalam ibadah khosoh itu semuanya tidak boleh dikerjakan kecuali ada contohnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Misalnya seperti sholat. Sholat itu adalah tidak boleh dikerjakan kecuali yang dicontohkan oleh Nabi kita. Kalau tidak dicontohkan oleh Nabi, ya kita nggak boleh so tahu gitu. Sehingga akhirnya kita menambah-nambahi atau mengurangi yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nggak mungkin kita misalnya merubah sholat subuh menjadi 3 atau 4 rakaat gitu. Itu nggak mungkin, karena itu berarti kita melakukan sesuatu yang disebut bid'ah ya, mengada-ngada. Nah, sebaliknya ibadah ammah atau umum itu adalah ibadah yang semuanya boleh dilakukan. Jadi sebaliknya ya pengertiannya. Semuanya boleh dilakukan kecuali yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, saya ulangi ya, semuanya boleh dilakukan ya, kecuali yang tidak semuanya boleh dilakukan kecuali yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kalau khosoh kan sebaliknya tadi ya, semuanya tidak boleh dilakukan. Semuanya dilarang kecuali yang dicontohkan oleh Nabi kita. Ya, jadi itu pengertian ibadah khosoh dan ammah. Ibadah ammah itu adalah ibadah seperti bekerja, kemudian berkeluarga, kemudian bercengkrama ya, istilah sekarangnya nongki-nongki gitu ya. Ya, berkumpul dengan teman-teman, berkumpul dengan siapapun gitu, bersilaturahim, kemudian masalah kenegaraan, masalah kemasyarakatan, ya, masalah hukum, pidana, perdata dan lain sebagainya itu cakupannya adalah ibadah ammah. Kalau ibadah khosoh itu adalah sesuatu yang sifatnya khusus yang ada contohnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Seperti sholat, kemudian zikir, kemudian saum, doa, apalagi. Pokoknya yang sifatnya hablum minallah. Ya, lebih banyak dimensi hablum minallahnya. Jadi bisa juga dibedakan ya, kalau ibadah khosoh itu hablum minallahnya itu lebih kental, lebih dominan daripada hablum minannasnya. Walaupun hablum minannasnya juga ada dampaknya. Misalnya sholat ya. Sholat itu kan inna sholata tanha anil fasyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu menjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi ada dimensi hablum minannasnya juga, bahwa ternyata sholat itu bisa membuat seseorang itu tidak berbuat keji, tidak berbuat mungkar kepada orang lain. Tapi yang dominan itu adalah kalau ibadah khosoh itu yang dominan adalah hablum minallah. Tapi kalau sebaliknya, ibadah ammah itu yang dominan itu adalah hablum minannas, hubungan kita kepada sesama manusia. Ya seperti tadi itu ya, bernegara, bermasyarakat, bekerja, berkeluarga, itu adalah bab dari ibadah ammah. Karena itu lebih banyak dimensinya adalah horizontal ya, berhubungan dengan sesama manusia. Nah kemudian kalau kita lihat ya, ibadah khosoh. Jadi ibadah khosoh yang sifatnya harian, yang perlu dilakukan setiap hari, itu macam-macam. Di sini dicontohkan misalnya sholat fardu. Sholat fardu ini kan hukumnya khilafiyah ya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu artinya sunnah yang mendekati wajib. Untuk apa wajibnya? Untuk apa sunnah muakkadnya? Bagi laki-laki adalah ketika dia berjamaah di masjid. Jadi berjamaah di masjid itu, kalau menurut segolongan ulama ya, terutama ulama-ulama mazhab Hambali, ya, yang biasa di Indonesia itu disebut teman-teman dari kelompok Salafi ya, Salafi. Nah itu mereka beranggapan bahwa sholat fardu di masjid itu hukumnya wajib bagi laki-laki ya. Tapi bagi mazhab Syafi'i ya, itu tidak sampai tingkat wajib, tapi hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang mendekati wajib. Nah,
Kemudian sholat sunnah rawatib. Nih, sholat sunnah rawatib ini adalah sholat sunnah yang Rasulullah katakan ada 12 rakaat ya. Sholat sunnah rawatib ini adalah sholat sunnah yang mengiringi atau menempel pada sholat fardu. Ya, sholat sunnah rawatib itu 12 rakaat itu urutannya adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh, ya 2 rakaat sebelum sholat subuh yang disebut dengan qobla subuh atau sholat fajar ya, sholat fajar, sholat sunnah fajar, itu namanya macam-macam itu. Sholat fajar, sholat sunnah fajar, sholat qobla subuh, itu sama aja, yakni 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ya, sebelum sholat fardu subuh, nah itu kita disunahkan untuk sholat sunnah fajar atau sholat qobla subuh. Nah itu termasuk sholat sunnah rawatib. Kemudian sholat sunnah rawatib yang termasuk sholat sunnah rawatib yang berikutnya adalah 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Saya ulangi, sholat sunnah rawatib yang berikutnya adalah 2 rakaat ditambah 2 rakaat lagi sebelum sholat zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah sholat zuhur. Jadi sholat zuhur ini ternyata banyak ya sholat sunnahnya. Ada 6 jadi. Kalau mau dilakukan itu ideal sekali. Tapi kalaupun tidak dilakukan ya minimal bisa 2 rakaat setelah subuh, setelah zuhur atau 2 rakaat sebelum zuhur. Jadi sholat zuhur ada 6 rakaat ya. Kemudian sholat subuh tadi ada 2 rakaat, berarti 8 kan? Ada 8. Kemudian 4 lagi di mana? 4 lagi adalah di sholat maghrib. Ya, setelah sholat maghrib itu ada sholat sunnah rawatib 2 rakaat. Kemudian 2 rakaat setelah sholat isya. Ya, lengkap ya, jadi 12 rakaat. Saya ulangi, sholat subuh, sebelum sholat subuh 2 rakaat, sebelum sholat zuhur 2 rakaat, ditambah 2 rakaat lagi, berarti 4 rakaat, kemudian setelah sholat zuhur ada 2 rakaat lagi. Lalu 2 rakaat setelah sholat maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Nah itulah sholat sunnah rawatib. Kemudian kalau ada yang mengatakan, boleh nggak sebelum maghrib saya sholat sunnah? Boleh. Namanya sholat sunnah aja, sholat sunnah. Ya, sholat sunnah yang dilakukan menempel juga pada sholat fardu, tapi tidak disebut sebagai sholat sunnah rawatib. Boleh nggak sebelum asar saya sholat sunnah? Boleh. Boleh nggak sebelum isya saya sholat sunnah 2 rakaat? Boleh. Ya, tapi itu adalah sholat sunnah yang tidak disebut dengan sholat sunnah rawatib. Kemudian yang ketiga adalah sholat syuruk. Sholat syuruk ini biasanya kalau di jadwal sholat kita itu yang ada di aplikasi kita ya, di aplikasi HP kita kan kita bisa pakai aplikasi apapun untuk mengetahui jadwal sholat. Itu biasanya dicantumkan sholat waktu syuruk ya, waktu syuruk. Waktu syuruk itu artinya waktu ketika matahari itu sudah terbit ya, sudah terbit. Misalnya kalau kita perhatikan di esok hari nih, ya saya lagi buka salah satu aplikasi ini. Ya, di esok hari itu sholat syuruknya, itu jam 5.26 ya, karena waktu subuhnya adalah jam 4:04 untuk esok hari ini ya. Berarti sholat waktu terbitnya adalah 5.26. Nah itu supaya kita tidak sholat pas matahari terbit, karena ada juga yang mengatakan makruh, maka biasanya ditambah setengah jam. Jadi sholat syuruk itu bisa dilakukan 5.26 ditambah 30 menit. Berarti 5.56 ya. Mendekati jam 6 lah. Mendekati jam 6 atau sekitar jam 6 baru teman-teman tuh boleh sholat syuruk. Sholat syuruk ini ya ketika dilakukan bukan di waktu matahari terbit, ya, setengah jam setelah matahari terbit, misalnya kita lakukan jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, bahkan sampai jam 11, bahkan sampai jam 11.30,
dengan asumsi zuhur itu jam 12 ya. Kalau sekarang kan zuhur jam 11.40. Ya, berarti mungkin 30 menit sebelum jam 11.40, katakanlah jam 11.20, 40 berarti 11.10 ya. Jam 11.10 itu masih bisa sholat yang disebut dengan sholat duha. Ya, sholat duha itu boleh sampai setengah jam sebelum waktu zuhur. Bahkan ada hadis yang mengatakan sebaiknya sholat duha itu waktu yang paling baik itu ya sekitar 1 jam lah, 1 jam. Jadi di dalam hadis itu disebut ketika unta bangkit dari duduknya. Ketika unta bangkit dari duduknya karena kepanasan, sehingga dia pindah. Nah, itu Rasulullah mengilustrasikan waktu sholat duha yang terbaik. Jadi ketika matahari itu sedang panas gitu ya, menjelang ada di tengah-tengah khatulistiwa, kira-kira begitu ya, maka kita bisa sholat duha dan itu adalah waktu terbaik. Jadi sekitar jam 11-an ya, kalau jam 11-an atau 10.45, kalau zuhurnya itu jam 12. Sekarang kan zuhur lebih cepat nih, 11.40, berarti ya kira-kira 1 jam sebelum itulah, itu waktu sholat duha yang terbaik. Tapi kalau ada pertanyaan, bolehkah sholat duha itu jam 7? Boleh. Jam 8? Boleh. Jam 9? Boleh. Nah, sholat duha ini kan dilakukan bisa 2 rakaat, bisa 2-2 ya, berarti 4 rakaat, jadi 2-2, terus 2 lagi 6 rakaat ya, kemudian 2 lagi sampai 8, kemudian 2 lagi sampai 10, sampai 12. Itu yang pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi silakan aja mau sampai 12 rakaat dengan cara 2, 2, 2, 2, 2 dan seterusnya itu boleh aja. Terus kalau ada pertanyaan, boleh nggak setelah syuruk saya duha? Ya, sholat syuruk itu kan tadi jam 6 ya. Kemudian setelah itu saya pengen sholat lagi duha, boleh nggak? Boleh, nggak ada larangan. Ya. Nah ini yang ketiga, ya bentuk ibadah harian yang bisa kita lakukan. Kemudian yang keempat adalah doa pagi dan petang. Doa pagi dan petang ini banyak sekali hadis-hadisnya, dan alhamdulillah ada doa yang disusun ya oleh Hasan al-Banna ya, seorang ulama dari Mesir, yang namanya al-ma'tsurat. Al-ma'tsurat itu sesuatu yang masyhur ya. Jadi masyhur itu ternyata berasal dari bahasa Arab ya. Ma'tsur ya, ma'tsur. Nah, beliau itu sudah mengumpulkan ya hadis-hadis yang terkait dengan anjuran Nabi untuk membaca doa pagi apa saja, doa petang apa saja. Nah, itu dikumpulkan ya, lalu kita bisa baca itu. Kemudian tilawatul Quran atau membaca Al-Quran. Dan lebih bagus lagi bukan hanya tilawah tapi mentadaburinya ya, memperhatikan ayat-ayatnya. Kemudian saum sunnah. Saum sunnah ini kita tahu semuanya, yang lazim itu adalah saum Senin Kamis. Kemudian saum Ayyamul Bid ya. Saum pertengahan bulan Hijriah ya. Yakni tanggal 13, 14 dan 15. Yang lebih hebat lagi kalau bisa ada yang sanggup ya, itu saum Nabi Daud. Saum Nabi Daud itu sekali buka, hari ini buka, besok saum. Besoknya lagi buka, besoknya lagi saum. Dan tidak boleh ya zalim hukumnya. Zalim itu artinya berlebihan dan melanggar sunnah ya, karena tidak pernah dicontohkan Nabi ketika kita saum setiap hari. Apapun alasannya. Ya, apakah mau menguruskan badan gitu atau mau ibadah ya, mau menghapus dosa karena merasa berdosa gitu ya, terus untuk menghapus dosa akhirnya kita saumnya tiap hari, itu nggak boleh ya, hukumnya haram ya, karena tidak dicontohkan oleh Nabi. Yang boleh itu adalah saum Daud ya, hari ini puasa besok tidak, hari ini puasa besok tidak ya. Saya dulu pernah melakukannya ini tapi sekarang berhenti ya. Nah, jadi ikhwati fillah, ini saum sunnah. Kemudian berzikir ini bisa kapan aja. Zikir yang paling baik adalah la ilaha illallah. Itu ada hadisnya. Kemudian zikir yang lainnya adalah istighfar ya. Membaca astagfirullah, 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 wa atubu ilaihi. Boleh juga ditambahkan begitu. Pokoknya
atau Sayyidul Istighfar ya. Sayyidul Istighfar itu juga boleh, lebih bagus lagi ya. Sayyidul Istighfar itu apa ya, teman-teman bisa Allahumma anta rabbi la Rabbi la ilaha ilaha illa anta anta khalaqtani wa ana khalaqtani wa abduka wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika mastata'tu Auzubillahi wa bika min ma dan seterusnya. sana'tu Ya, ya alhamdulillah ya, teman-teman sudah hafal itu. Jadi itu adalah Sayyidul Istighfar, artinya penghulunya ya, atau kepalanya istighfar. Ya, yang paling utama, istighfar yang paling utama itu. Jadi zikir ya bisa dengan istighfar, bisa dengan baca la ilaha illallah ya sebanyak-banyaknya ya. Kemudian bisa juga Asmaul Husna ya. Allahu Akbar ya, membaca Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Nah, itu semacam zikir-zikir yang bisa dilakukan. Jadi lebih fleksibel ini zikir ini. Kemudian menjaga wudhu ya. Beberapa sahabat Nabi antara lain Bilal bin Rabah, kemudian Anas bin Malik ya, yang pernah saya ketahui itu menjaga wudhu. Menjaga wudhu itu berarti kalau batal wudhunya, misalnya buang air kecil, buang air besar, atau buang angin, maka dia walaupun tidak sholat ya, tidak akan sholat, dia wudhu ya. Nah, itu menjaga wudhu. Kemudian infak harian. Infak harian ini juga perlu ya, sesanggupnya aja ya. Walaupun infak harian ini sebetulnya lebih dominan ke arah ibadah ammah ya. Karena dia orientasi hablum minannasnya lebih tinggi. Karena menolong orang lain kan. Ya. Jadi paling tidak 8 inilah yang bisa disebut sebagai ibadah khosoh ya. Kemudian ditambah infak harian, ini saya cantumkan karena penting ya bagi kita, supaya kita tiap hari itu dalam keadaan punya duit atau nggak punya duit, infak. Kalau punya duit ya bisa gedean dikit. Kalau nggak punya duit ya 5.000 kayak 2.000 perak kayak ya, itu silakan aja. Ya, termasuk memasukkan uang ke kas masjid ini ya, ke kas masjid. Terutama setelah sholat subuh, sebelum sholat subuh. Kita sampai masjid mau melaksanakan sholat subuh, nah itu infak dulu tuh. Itu ada hadisnya tersendiri itu ya, tentang keutamaannya. Kalau gerakan ingkis gimana Pak Ustadz? Wah, itu bagus lagi ya. Dapat pahala silaturahim juga itu ya. Ya. Kemudian kita lihat satu persatu secara singkat beberapa ibadah amal tadi. Sholat nih misalnya ya, sholat. Ya, ini teman-teman bisa lihat bahwa ternyata ada perbedaan dari setiap imam mazhab terkait dengan sholat. Tapi kalau teman-teman lihat tabel ini, perbedaannya itu sedikit sekali sebetulnya. Karena tanda contrengnya lebih banyak daripada tanda X-nya. Ya, jadi teman-teman bisa lihat, terutama untuk Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali ini. Ya, itu hampir semuanya sepakat dengan gerakan atau bacaan di dalam sholat. Misalnya niat, ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali itu ya mengakui bahwa niat itu ada dan penting ya. Artinya niat itu bersamaan dengan akan sholat gitu. Bersama dengan akan sholat. Bedanya cuman kalau di Syafi'i sholatnya itu dilafazkan ya, usolli, fardu maghribi, ya, salasa rokaatain, dan seterusnya itu. Ya. Kalau di Hanafi langsung aja sholat, nggak usah pakai niat-niat ya, kira-kira begitu. Kemudian yang lainnya juga hampir sama, duduk antara dua sujud. Ya, Hanafi juga tidak terlalu menganggap itu sebagai gerakan atau bacaan maksud saya gerakan ya, bukan bacaan, gerakan yang, jadi mereka tuh sholatnya habis sujud duduknya tuh cepat, lalu kembali sujud lagi, seperti itu.
dan seterusnya ya, dan seterusnya. Jadi kita bisa melihat ya, alhamdulillah ya, ternyata fikih sholat ya, atau fikih sholat, tata cara sholat itu menurut 4 imam mazhab ya, itu ternyata hampir serupa karena contrengannya ini lebih banyak. Mereka lebih banyak sepakat daripada tidak sepakatnya. Sehingga kita sebagai apa ya, sebagai apa istilahnya pengikut para ulama ya, sebagai muqallid ya, muqallid itu orang yang taklid ya, orang yang mengikuti fatwa-fatwa para ulama ya. Jadi seneng ini ya, melihat tablet lagi, melihat tabel ini ya, melihat tabel ini kita merasa senang karena ternyata ya gerakan-gerakan dan bacaan sholat itu hampir serupa di antara 4 imam mazhab. Ya, sehingga kita nggak usah berantem lah atau berselisih terkait dengan gerakan dan bacaan sholat. Nah, ini sunah-sunah sholat ya, mengangkat tangan, takbiratul ihram. Nah, ini kalau bisa di pengajian offline ini bisa dipraktekkan nih oleh kita ya. Videonya juga ada sebetulnya. Ya, teman-teman bisa lihat di YouTube itu bagaimana cara mengangkat tangannya. Kayaknya kalau saya mencontohkan di sini kayaknya terlalu lebay ya, karena ini di Zoom ya kayaknya lucu gitu ya. Tapi intinya bahwa mengangkat tangan itu di saat takbiratul ihram itu apa artinya ada gerakan mengangkat tangan ya di takbiratul ihram ya, di takbir yang pertama itu ya, posisi tangannya setelah, kan ada yang mengatakan mengangkatnya begini, ada yang mengatakan sejajar telinga, ada yang mengatakan sejajar bahu ya, seperti itu. Kemudian setelah itu posisi tangan ada yang mengatakan di bawah pusar ya, ada juga yang mengatakan antara pusar dan dada. Kemudian melihat ke tempat sujud, jadi mata kita nggak kemana-mana, tertuju kepada tempat sujud. Ini terutama menurut mazhab Syafi'i ya. Kemudian doa istiftah ya, istiftah. Ya, ini doa sebelum kita membaca Al-Fatihah ya. Kemudian wajib ya, wajib hukumnya membaca Al-Fatihah. Lalu kalau kita menjadi makmum ya mengucapkan amin. Ya, bukan hanya menjadi makmum ya, ketika kita sholat sendiri juga perlu mengucapkan amin setelah membaca Al-Fatihah. Merenggangkan kedua tumit ya, supaya posisi kita itu tidak kaku-kaku amat lah. Ya, tidak seperti tentara yang berbaris gitu. Ya, tapi agak direnggangkan kedua tumitnya. Kemudian membaca ayat Quran, ya, takbir antar rukun, antara gerakan sholat yang satu dengan yang lain, doa duduk di antara dua sujud, ya. Kemudian bertasyahud awal, ya. Bertasyahud awal, ya, 2 rakaat, kemudian duduk tasyahud awal, meletakkan tangan di paha, kemudian sholawat pada Nabi. Ya, sholawat pada Nabi. Ini terbalik nih tulisannya, sholawat pada Nabi. Ya, di tasawuf awal, di tasawuf akhir ya, di tasawuf akhir itu salawat pada Nabi. Kalau di tasawuf awal itu ada khilafiyah ya, ada yang mengatakan boleh diteruskan dengan membaca sholawat, ada juga yang mengatakan tidak perlu. Jadi setelah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, langsung kita berdiri lagi. Ya, ini tasawuf akhir, doa sesudah sholawat ya, ini boleh ya, ini hukumnya sunnah ya, boleh membaca doa apapun ya setelah sholawat, kemudian menoleh ke kanan dan ke kiri sambil. Nah, salam yang benar itu adalah assalamualaikum warahmatullah, tidak pakai wabarakatuh. Bukan yang benar ya, yang lebih muktabar, yang lebih terkenal ya, yang lebih masyhur itu assalamualaikum warahmatullah, nggak pakai wabarakatuh. Kemudian salam yang kedua itu sebaiknya dilirihkan ya. Jadi salam yang pertama itu agak nyaring, terutama kalau kita jadi imam sholat nih. Kemudian yang kedua itu agak lebih lirih, ya, lebih pelan suaranya. Ya. Kemudian kalau kita berjamaah menunggu imam selesai salam, jadi nggak buru-buru pergi meninggalkan imam, apalagi kalau imamnya berdoa ya, kita tunggu, ya,
Walaupun mungkin kalau kita ada kepentingan mendesak ya boleh juga ditinggalin ya, karena tidak sampai membatalkan sholat atau membuat haram gitu ya. Dan yang paling penting lagi adalah khusyuk ya, sholatnya khusyuk. Kemudian memperhatikan bacaan-bacaan sholat. Nah ini waktu sholat yang diharamkan setelah sholat subuh, yaitu nggak boleh sholat kecuali ada hajat, ada kebutuhan yang disebut dengan sholat jenazah di sini, atau boleh juga mengkodok sunnah qobliyah subuh. Nah, ini menurut beberapa ulama, ya tidak menurut semua ulama ya, tidak menjadi ijma atau kesepakatan seluruh ulama, tapi menurut beberapa ulama boleh kodok sholat sunnah qobliyah subuh. Karena qobliyah subuh atau sholat fajar itu pahalanya besar sekali. Ya, itu lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Sehingga kan di beberapa medsos itu dikatakan ya orang yang paling kaya adalah orang yang bukan punya banyak harta, tapi orang yang paling kaya adalah orang yang tidak pernah meninggalkan sholat, bukan tidak pernah ya, dia tidak meninggalkan sholat fajar ya, sholat sunnah fajar. Karena ketika dia sholat sunnah fajar, dia seakan-akan mendapatkan seluruh dunia ya, dengan segala isinya. Kan kaya banget itu ya. Kemudian nggak boleh sholat ketika saat matahari terbit. Makanya sholat syuruk itu biasanya setengah jam setelah waktu matahari terbit. Tadi misalnya 5.26 ya, waktu matahari terbit berarti diundur sampai setengah jam. Ya, antara setengah jam sampai 1 jam itu masih boleh. Kemudian waktu istiwa, ya, nah ini juga nggak boleh ketika matahari tepat di atas kepala. Setelah melakukan sholat asar itu juga nggak boleh, kecuali ada hajat, misalnya sholat jenazah atau sholat sunnah mutlak, ya, sholat sunnah mutlak itu boleh. Atau bahkan saya pernah baca itu kalau kita masuk masjid, ya, menunggu sholat maghrib, lalu kita sholat apa itu? Sholat wudhu, sholat tahiyat masjid. Sholat masuk masjid apa namanya? Sholat tahiyatul masjid. Tahiyat masjid. Ya, sholat tahiyatul masjid itu boleh. Ya. Sholat wudhu juga ada. Ya, sholat wudhu juga boleh. Ya, sholat dan berikutnya lagi saat terbenam matahari. Ya, itu tidak boleh sholat ya. Tapi intinya sebetulnya ya kita bisa sholat kapanpun gitu ya. Karena waktu-waktu terbenam matahari, kemudian saat matahari terbit itu hanya singkat-singkat aja, sebentar-sebentar aja sebetulnya waktunya. Nggak lebih daripada setengah jam atau 1 jam, nggak lebih ya. Nah, terkait sholat ini juga ada sholat tahajud. Ya, sholat tahajud ini disebut juga qiyamul lail. Perbedaannya adalah sholat tahajud biasanya digunakan sebagai istilah ketika kita sudah tidur dulu. Ketika sudah tidur, lalu bangun untuk melaksanakan sholat malam, ya, maka itu dinamakan sholat tahajud. Ya, tapi kalau misalnya kita sebelum tidur sholat tahajud, dan ini boleh juga, ya, karena khawatir nggak bangun gitu, seperti yang dilakukan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, maka disebut ya dengan istilah qiyamul lail. Tapi sebetulnya istilah ini nggak kaku-kaku amat. Jadi jangan berantem gara-gara istilah doang gitu. Tapi sholat tahajudnya enggak gitu. Yang penting sholat malam ini baik sebelum tidur karena khawatir nggak bisa bangun ya karena kecapean, atau setelah tidur ya sebelum subuh, yaitu adalah sholat malam yang fadilahnya atau keutamanya luar biasa. Ya, teman-teman bisa buka lah ya di Google gitu tentang keutamaan sholat malam. Tadi dibaca juga oleh Ustazah Nita Mutia ya tentang keutamaan sholat tahajud atau sholat malam ya, yang tadi kita sama-sama simak ya, bahwa sholat malam itu maqamah mahmuda ya, itu akan mengangkat kita pada kedudukan yang terpuji. Ya, di 17 ayat 79 tadi. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab asaka rabbuka maqama mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai sebuah ibadah nafilah. Nafilah itu tambahan. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Jadi kalau kita sering sholat tahajud, insya Allah kita ditinggikan oleh Allah. Ya kalau ditinggikan oleh Allah, ya maka
insya Allah juga ditinggikan di manusia ya. Kalaupun tetap direndahkan oleh manusia, tetap terpuji di mata Allah. Ya, seperti para pejuang, ya pahlawan-pahlawan Islam, ya, termasuk para nabi seperti Nabi Musa kan dianggap teroris tuh, kalau zaman sekarang kan istilahnya teroris ya, dianggap teroris, dianggap subversif ya, pemecah belah oleh Firaun ya, dianggap rendah oleh Firaun dan masyarakatnya pada saat itu, tapi di mata Allah tetap terpuji. Jadi ini ada beberapa keterangan ya, atau beberapa kisah ya. Atok bin Robah menjuluki Qiyamul Lail sebagai ibadah yang menyinari hati, mencerahkan wajah, menguatkan pandangan dan tubuh. Nah, ini menurut Atok bin Robah, beliau ini tabi'in ya, bahwa keutamaan atau imbalan dari Qiyamul Lail itu menyinari hati, ya, mencerahkan wajah, menguatkan pandangan dan tubuh. Ya, dengan kata lain, kalau orang sering sholat tahajud tuh wajahnya cerah gitu, kira-kira gitu ya. Ya, menguatkan pandangan tuh maksudnya pandangan mata hati ya, mata batin. Bukan berarti dia gara-gara sholat tahajud bisa ngelihat semut dari jarak 200 meter, bukan begitu ya. Tapi yang dimaksud adalah kekuatan mata batin. Ya, atau dengan kata lain, hati nuraninya tajam. Ya, dan juga menyehatkan tubuh. Sufyan Ats-Tsauri, ini salah tulis juga ya, Ats-Tsauri ini. Jika malam datang, aku senang, jika siang menjelang, aku sedih. Karena ketika malam datang, dia bisa bermesra-mesraan dengan kekasih ya, kekasih sejati yakni Allah Subhanahu wa taala. Hasan Al-Basri mengkategorikan orang yang tidak qiyamul lail sebagai orang miskin. Ya, ini menarik juga nih ya, Hasan Al-Basri ini seorang tabi'in ya. Jadi dia generasi setelah sahabat ya, itu mengatakan bahwa yang meninggalkan qiyamul lail itu sebagai orang miskin. Ya, jadi orang miskin bagi Hasan Al-Basri bukan orang yang tidak punya uang gitu, tapi orang yang meninggalkan sholat tahajud atau qiyamul lail. Dan juga karena terbelenggu oleh dosa dan kesalahan, banyak maksiat gitu ya, sehingga orang susah. Jadi bisa aja sih sebetulnya kita introspeksi diri gitu ya, wah saya nih susah bangun malam tuh karena banyak maksiat ya, atau ada dosa-dosa yang belum saya bertobat gitu, sehingga susah dibangunkan oleh Allah ya, susah mendapatkan hidayah ya, keutamaan sholat tahajud ya. Apalagi kalau kita udah seumuran 50 tahun ke atas, itu mestinya sudah banyak sholat malam ya. Karena otomatis kan kita kalau udah 50 tahun ke atas itu pasti bangunlah di tengah malam gitu. Karena beser ya. Karena mau buang air kecil ya. Sehingga mestinya sudah dibangunkan Allah gitu ya. Mestinya kita sehabis buang air kecil, ngambil wudhu, terus sholat. Yang sholat tahajud ini idealnya 12 rakaat ya. 2 kali 4 11 rakaat ya. 2 kali 4 8, kemudian ditutup witir 3 rakaat. Tapi kalau kita nggak mampu atau karena nggak ngantuk, lelah, 2 rakaat aja nggak apa-apa. Terus ditutup witir 1 kali juga lebih bagus. Jadi 3 rakaat. Terus kalau kita dapat kisah para ulama sholat tahajudnya itu sampai puluhan rakaat, ya bahkan ratusan rakaat gitu, ya itu boleh-boleh juga, nggak ada larangan juga. Jadi tidak dan jangan disebut bid'ah, karena itu dilakukan oleh para ulama termasuk para imam mazhab. Jadi sebanyak-banyaknya sholat tahajud itu boleh ya. Qiyamul lail dengan mengajak keluarga seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah, ini sahabat Nabi. Ya, Abu Hurairah itu artinya bapaknya kucing, karena beliau ini suka memelihara kucing. Kemudian zikir pagi dan petang ya, al-ma'surah tadi. Nah, ini beberapa keutamaannya ya, atau imbalannya. Ya, ini berdasarkan hadis-hadis ya. Mendapatkan perlindungan Allah. Jadi dari pagi sampai petang kita dilindungi Allah. Kemudian dari petang sampai pagi hari, ya, kalau kita melaksanakan zikir petang, maka kita mendapatkan perlindungan Allah. Kemudian juga pasti mendekatkan diri kepada Allah dan dicukupi kebutuhan kita, kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, kebutuhan rezeki ya, termasuk rezeki berupa nafkah atau uang. Itu kalau kita yakin ya, karena semuanya kan berdasarkan keyakinan. Semakin yakin semakin terbukti. Kalau semakin nggak yakin semakin tidak terbukti, karena ana zonni
ana Abdi indadon. ana Abdi inda indadon. zonni abdi bi, ya. Aku itu berada pada sangka hambaku. Ana inda zonni abdi bi. Jadi penting kita berpikir positif, ya. Ya, positive thinking kepada pertolongan Allah. Kalau kita positive thinking, Allah akan sungguh-sungguh, ya, Allah akan membantu kita, ya. Tapi semakin tidak yakin, maka Allah semakin membiarkan kita. Kira-kira bahasa sederhananya begitulah. Kemudian dijanjikan sorga, ini pasti karena kita zikir, ya. Kemudian amalan yang disukai Rasulullah, karena Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Memberikan ketenangan, ya wajar, karena kita habis zikir itu biasanya lebih tenang. Kemudian dijaga dari musibah, ya. Jaga dari musibah. Ini pernah saya ceritakan juga, ya, kalau nggak salah di teman-teman itu, saya pernah selamat dari, bahkan saya tulis di Facebook itu, saya pernah selamat dari ketabrak bis, ya, di waktu gerimis hujan di daerah Kuningan waktu itu, di perapatan Kuningan itu, ya. Saya pakai motor waktu itu, motornya jatuh karena licin, terus dilindas oleh bis, ya, tapi saya terpental ke arah sebaliknya, jadi bukan masuk ke kolong tapi malah menjauhi bis tersebut. Dan ketika saya bangun, ya alhamdulillah saya tidak apa-apa. Kemudian motornya juga walaupun dilindas bis, jadi ini semacam keajaiban lah gitu, ya. Motornya itu ternyata tidak apa-apa juga, padahal banyak orang yang menyaksikan, ya, bahwa motor yang saya bawa itu dilindas oleh ban bis gitu, ya. Sampai mereka bilang, saya pikir Bapak mati gitu. Sampai ngomongnya tuh udah orang-orang yang di pinggir jalan tuh, saya pikir Bapak mati karena motornya tuh kelindes gitu. Dan saya pikir motornya rusak, ternyata nggak apa-apa, ya Pak, ya. Nah, setelah kejadian itu saya merenungkan, ya, kenapa saya bisa selamat. Ternyata saya waktu itu sedang baca Al-Ma'surat, ya. Sedang baca Al-Ma'surat. Jadi boleh membaca Al-Ma'surat itu di dalam posisi melakukan aktivitas lain, sambil masak, sambil mengendarai motor, mobil, ya. Asalkan tidak mengganggu konsentrasi, tidak sampai membahayakan, ya, itu silakan aja. Nah, ini zikir pagi dan petang, ya. Waktunya kalau zikir pagi itu sesudah sholat subuh sampai dengan terbit fajar, syuruk, ya. Ini waktu yang utama. Tapi kalau misalnya ada yang mengatakan boleh nggak pagi-pagi jam 7, jam 8, ya boleh aja. Namanya zikir kan itu baik, ya. Tapi waktu yang paling utama yang dicontohkan oleh Nabi, ya, sunnah Rasul itu sesudah sholat subuh sampai dengan terbit fajar. Kemudian khusyuk dan tidak terputus, ya. Itu sebaiknya kita membaca rangkaian-rangkaian doa atau zikir pagi dan petang itu secara khusyuk, ya, tahu artinya, ya, tahu maknanya dan tidak terputus. Jadi sampai selesai gitu. Kemudian lesehan lebih baik. Ya, misalnya di masjid habis sholat subuh, ya, kita membaca doa zikir atau al-ma'surat ini. Di petang juga begitu, ya. Petang itu khusyuk dan tidak terputus, lesehan lebih baik. Nah, terkait waktunya itu sesudah sholat asar sampai dengan maghrib. Ini sebaik-baiknya waktu untuk zikir petang, ya. Nah, kemudian tilawah Quran. Tilawah Quran itu adalah bagian dari taqarrub bil Quran, ya. Taqarrub itu artinya akrab dengan Quran, ya. Kita sebaiknya akrab dengan Quran dengan 5 aktivitas. 5 aktivitas. Tilawah itu berarti membaca, tadabur itu berarti memperhatikan apa yang kita baca, ya, membaca terjemahnya itu minimal, ya. Kemudian juga belajar membaca tafsir, itu termasuk salah satunya. Sampai belajar tentang ilmu Al-Qur'an itu, ya. Nah, itu tadabbur. Kemudian tahfiz itu berarti menghafal, tatbik berarti mengamalkannya atau melaksanakannya, dan ta'lim berarti mengajarkan. Jadi ini interaksi kita dengan Quran itu sebetulnya ada 5, ya. Walaupun yang terkenal itu, ya, tilawah ini. Tilawah ini kan nggak ngerti artinya, tilawah itu dapat pahala. Bahkan di dalam hadis dikatakan satu huruf, ya, itu pahalanya kalau nggak salah sampai 10, ya. Sampai 10 itu. Yaitu pahala dari membaca satu huruf Al-Quran. Kalau terbata-bata,
Ya, saya lupa lagi tuh terbata-bata itu berapa pahalanya tuh. Mungkin Ustazah Nita nih atau Ustazah Tursina ini ya, yang tiap hari bukan tiap hari ya, tiap malam ya, hampir tiap malam ya, itu bikin acara tasin ya, itu terbata-bata berapa? Harus buka hadisnya lagi nih, saya lupa. 3 ya kalau nggak salah ya, pahalanya. Ya, jika terbata-bata. Ya silakan nanti dibuka ya teman-teman. 2 pahala. 2 pahala ya, ya seperti itu. Jadi tilawah ini ya sebaiknya itu 1 juz ya, idealnya itu 1 juz sehari. 1 juz itu berarti 20 lembar kalau Quran pojok ya. Quran pojok itu artinya Quran yang di pojok halamannya itu langsung ada nomor ayatnya. Nah, itu 10 lembar Ustadz, 20 halaman. ya, ya betul. Saya koreksi ya, jadi 10 lembar 20 halaman ya, 20 halaman 10 lembar itu adalah 1 juz. Itu sebaiknya, tapi kalau belum bisa atau belum ada waktu, ya sebisanya aja. Mau 2 ayat kayak 1 ayat, 1 halaman, yang penting terus mencoba dan terus ditambah. Jadi hukum tilawah itu adalah sebanyak-banyaknya. Ya, sebanyak-banyaknya. Jadi jangan kita berdalih ngapain baca Quran sebanyak-banyaknya. Ya, tapi nggak khusyuk, tapi nggak ngerti artinya. Nggak apa-apa. Jadi di dalam tilawah itu prinsipnya adalah sebanyak-banyaknya. Karena yang dicontohkan oleh para sahabat, para ulama itu adalah sebegitu. Sebanyak-banyaknya. Ya. Semakin banyak semakin baik. Imam Syafi'i misalnya itu sehari itu bisa 3 kali khotam dia. Itu Imam Syafi'i yang pernah saya baca. Di bulan Ramadan dia bisa sampai 9 kali khotam sehari itu. Antum bisa bayangkan tuh bacanya secepat apa itu. Jangan bicara khusyuk lagi. Ya mungkin khusyuk juga ya karena seorang ulama ya. Khusyuknya mungkin beda sama kita. Tapi paling tidak di situ kita bisa belajar bahwa tilawah itu memang sebanyak-banyaknya. Nah, kalau masalah kualitas membaca Quran itu adanya di tadabbur. Disinilah kita merenung, memperhatikan satu kata dengan kata lain atau satu kalimat dengan kalimat lain, membandingkan antara satu ayat dengan ayat lain. Wah, ini Al-Fatihah aja itu bisa berhari-hari ya. Bahkan bisa berbulan-bulan itu. Ya, kalau kita ingin tadabbur tentang Al-Fatihah karena tafsirnya banyak sekali ini. Ya. Al-Fatihah doang tuh yang 7 ayat itu. Ya. Nah, ini disitulah tempat kita khusyuk ya, tempat kita berlama-lama ya. Tapi kalau tilawah hukumnya adalah sebanyak-banyaknya. Tahfiz adalah menghafal tentu dengan hafalan yang tahsin ya, yang benar ya. Kemudian tatbik itu melaksanakannya, taklim adalah mengajarkan balighu anni walau ayat. Sampaikan walaupun hanya 1 ayat. Jadi teman-teman ya, marilah kita mencoba untuk tilawah ya. Alhamdulillah ya, pengajian KIS kita itu sudah ada kemajuan ya, ada tahsin untuk memotivasi teman-teman yang masih terbata-bata baca Qur'annya untuk bisa lebih bersemangat lagi membaca Al-Qur'an. Nah, yang laki-lakinya ini belum nih ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa ada kelompok tahsin ya di ikhwannya. Amin. Kemudian saum ya, saum sunnah. Ini maksudnya saum sunnah ya. Bukan, saum secara umum ya. Saum baik sunnah maupun yang wajib. Ini rukunnya ya. Ini silakan nanti dibaca aja karena ini sudah sering disampaikan oleh para ustadz kita ya. Nah, ini dispensasi puasa sakit bepergian. Ternyata bepergian itu membuat saum itu bisa menjadi mubah ya. Boleh saum, boleh tidak. Bahkan Rasulullah di suatu perang itu pernah melihat ada sahabat yang tetap puasa dan melihat ada sahabat yang membatalkan puasa, dan Rasulullah membolehkan kedua-duanya. Ya. Kemudian ini sunnah dalam berpuasa, mengakhirkan sahur, mempercepat iftar, tidak bicara kotor, baca Quran, infak, tidak bersyahwat mubah, ya, memberi iftar ya atau buka puasa bersama. Hikmah ibadah. Nah, ini terakhir ya, hikmah ibadah yang kita lakukan setiap hari itu yang ada 8 atau 9 tadi.
Itu apa hikmahnya? Ya, yang pertama tentu akan meningkatkan keimanan. Ini dalil-dalilnya, silakan nanti dibuka sendiri. Kemudian semakin kuat menyerahkan diri kepada Allah. Jadi kita semakin taslim ya, semakin menyerahkan diri kepada Allah. Kemudian kita memiliki sikap ihsan dalam ibadah. Ihsan itu berarti seakan-akan melihat Allah. Dan kalau kita tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Kemudian mempunyai sikap ikhbat, ya, tunduk, patuh kepada perintah Allah, sami'na wa ta'na. Kemudian selalu tawakal. Ya, kemudian yang berikutnya lagi tumbuh rasa mahabbah, cinta kepada Allah, memiliki sikap roja, ya, berharap atas rahmat Allah, kemudian selalu bertobat, ya wajar karena kita di dalam ibadah itu pasti ada istighfar, ya, ada minta ampun sama Allah, baik secara tersurat maupun tersirat. Kemudian selalu berdoa, ya, dan khusyuk, ya. Inilah imbalan-imbalan bagi orang yang rajin melaksanakan ibadah harian. Jadi muslim yang baik itu bukan muslim yang pintar ngomong, bukan hanya pintar ngomong, ya, bukan hanya pintar ngomong, bukan hanya pintar dengan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, tapi juga pintar ibadah. Ya, saya dulu pernah menyampaikan kepada teman-teman 3 klaster, ya, 3 klaster kemusliman kita. Kita harus bagus di muslim strategis, berarti kita memikirkan Islam jangka panjang. Misalnya teman-teman ngaji, ya, teman-teman bikin kegiatan-kegiatan amal jariah, misalnya juga membantu anak yatim misalnya, atau bikin pesantren, ya, ikut dalam yayasan-yayasan, ya, ikut dalam pendidikan-pendidikan bagi generasi mendatang. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang termasuk muslim strategis. Kemudian yang kedua muslim taktis, ya. Muslim taktis adalah, ya, kita sebagai muslim itu melakukan aktivitas-aktivitas kekinian untuk membuktikan kepada siapapun bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Termasuk membuktikan kepada orang-orang non muslim, ya, di sekitar kita, tetangga kita misalnya, menolong tetangga, ya, membantu fakir miskin, ya, ngasih infak. Itu adalah kerja sebagai muslim taktis, menyelesaikan persoalan Islam kekinian. Kalau muslim strategis kan bagaimana masa depan Islam itu semakin cerah, ya. Harus dibangun dari sekarang. Termasuk mendidik anak-anak kita, mendidik anak-anak orang lain, ya, supaya menjadi anak-anak ideologis yang paham agama, ya. Nah, yang ketiga adalah muslim ibadah khosoh. Jadi 3-tiganya itu kalau bisa kita lakukan. Ya, jangan kita muslim strategisnya bagus, muslim taktisnya jebol, muslim ibadahnya jebol. Ada juga orang yang muslim taktisnya bagus, muslim strategisnya buruk, ya, ibadahnya juga jebol. Tapi ada juga orang yang ibadah khususnya itu, muslim ibadahnya itu bagus, ya, sering ada di masjid, ya, MBM istilahnya, BBM, ya, bolak-balik masjid, karena dia sholat fardunya 5 waktu di masjid. Tapi kalau kita perhatikan gitu, ternyata dia jebol di muslim strategis. Dia nggak berpikir tentang politik misalnya, tentang politik masa depan Islam, ya, tentang ekonomi masa depan Islam, dia nggak berpikir itu. Yang penting dia egois aja, ibadah aja gitu, nggak memikirkan sesama muslim. Apalagi untuk yang taktis misalnya, dia juga tidak ikut memikirkan, tidak ikut menyumbang gitu, ya. Padahal malam yahtama bi amri muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak memikirkan nasib umat Islam, maka dia keluar, maka dia bukan umat Islam, ya. Itu ada sebuah hadis, walaupun hadis ini ada mengatakan dhaif, tapi secara apa istilahnya, secara matan, ya, secara muatan gitu, konten itu benar, ya. Karena kita kan kal jasadi wahid, ya, setiap muslim itu adalah bagian satu tubuh, ya. Karena kita adalah ummatukum ummatun wahidah, kita adalah umat yang satu, ya, ukhuwah Islamiyah. Nah, ini kira-kira, ya, teman-teman, mudah-mudahan sehabis materi ini teman-teman termotivasi, ya, termasuk diri saya pribadi, untuk mensukseskan program KIS, yakni Fastabiqul Khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebajikan, terutama ibadah, dengan cara mengisi Google Form, ya, yang bisa teman-teman isi setiap harinya. Saya sudah melakukannya dan itu sebentar banget kok. Sebentar banget waktunya.
Oke, itu kira-kira teman-teman. Jadi catatan penting bagi kita bukan hanya pada kebersihan hati dan beribadah untuk diri sendiri, namun semakin banyak membela Islam atau berdakwah. Jadi supaya Islam kita tuh kafah ya, ibadahnya harus bagus, ya, Muslim strategisnya harus bagus, Muslim taktiknya itu juga harus bagus. Sehingga kita insya Allah ya potensi kita untuk masuk surga itu lebih tinggi ya, karena kita menjadi sebaik-baiknya manusia yang menyerahkan diri kepada Allah, Muslim ya. Itu kira-kira teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.